Halo teman-teman media, kembali lagi Om Adil hadir untuk menemani kalian semua. Harapan dapat menghibur dan mengisi waktu santai teman-teman semua. Dan alur cerita film yang Om Adil akan ulas kali ini berkisah tentang seorang pembunuh bayaran profesional yang telah pensiun dan bertaubat, yang diperankan oleh Jason Statham alias Bishop. Namun terpaksa harus kembali ke dunia hitam ketika mantan atasannya yang bernama Crane menculik dan menyandra Gina, kekasih Bishop. Dan di sini Bishop harus membunuh 3 targetnya, dengan cara yang wajar seolah-olah itu hanyalah sebuah kecelakaan, dan demi Gina, Bishop pun menuruti perintah Crane. Dan sebelum ke alur cerita, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa like, komen, dan share. Di awal cerita, kita diperlihatkan kepada seorang lelaki berkepala pelontos, di atas sebuah kapal, bernama Bishop. Bishop adalah mantan pembunuh bayaran profesional yang sudah pensiun, dan ingin menjalani hidup yang normal dan tenang, hingga mengasingkan diri di satu tempat di Brasil, namanya pun dirubah menjadi Santos. Tapi itu tidak berlangsung lama, saat Bishop tengah menikmati harinya di sebuah kafe, seorang wanita cantik mendekatinya, dan kita namai saja Citra, dan tanpa basa-basi, Citra pun menawarkan pekerjaan lama untuk kembali menjadi pembunuh kepada Bishop. Tapi di sini Bishop berpura-pura tidak tahu, dan berkata kamu menemui orang yang salah. Tapi di sini juga si Citra langsung menunjukkan rekaman yang ada di ponselnya, di mana itu adalah rekaman Bishop yang dulu memalsukan kematiannya. Dan mengancam Bishop, bahwa rekaman itu akan disebar jika Bishop menolak. Bishop yang tidak lagi bisa mengelak, berpura-pura mengambil ponselnya untuk menelpon, tapi malah memfoto si Citra lalu berusaha kabur. Tapi untuk bisa pergi, Bishop terlebih dahulu harus adu jotos sama anak buah si Citra yang sedari tadi berjaga-jaga. Tapi dengan keahlian bela diri yang dimiliki, yang sudah selevel dengan Om Adil, Bishop dengan mudahnya melumpuhkan musuhnya satu persatu. Akhirnya Bishop pun bisa lolos dengan melompat tepat di atas parasut terbang layang, meninggalkan si Citra yang hanya bisa melongo dengan aksi nekat si Bishop. Saat malam tiba, di mana Bishop sudah berada di dermaga, tempat kapal di mana dia tinggal. Tapi dari kejauhan dia melihat seseorang yang tengah menggeledah kapalnya. Bishop tidak pikir panjang. Bishop pun langsung menekan tombol bom yang sudah diaktifkan sebelum meninggalkan kapal siang tadi. Beralih ke tempat persembunyian Bishop yang lain, di sini Bishop mencari tahu tentang Citra bermodalkan hasil jepretan foto yang dia ambil. Lalu kembali meninggalkan tempat persembunyiannya dan membakar berkas dokumen untuk meninggalkan jejak. Setelah perjalanan panjang, tibalah Bishop di satu pulau terpencil bernama Koh Lipe di Thailand. Di sini dia disambut oleh teman lamanya Mei. Tempat ini sepertinya juga sudah sering didatangi oleh Bishop, dan dijadikan tempat persembunyian, terlihat dari beberapa barang-barang yang ia pernah simpan. Di malam hari terlihat Bishop kembali mencari tahu tentang Citra, dengan memindai foto wajah pada sistem komputernya, dan menemukan fakta, bahwa Citra ternyata anak buah Crane, bos mafia yang terkenal. Di pagi hari, seorang wanita muda dan cantik nampaknya juga baru tiba di pulau itu, di mana ia sempat ke kedai Mei mencari sesuatu. Dan di sini Mei sempat melihat ada luka memar di lengan kiri wanita itu, dan menawarkan pengobatan tapi si wanita itu menolaknya dan berlalu pergi. Kembali di malam hari, Mei yang tengah berdiri di teras kedainya yang memang menghadap ke laut, samar-samar melihat dan mendengar keributan di atas kapal, yang ia tahu kalau wanita yang ditemuinya tadi siang tinggal di atas kapal itu. Mei pun menemui Bishop dan diminta untuk melihat situasi di atas kapal, dan menolong wanita itu. Bishop yang tadinya sempat menolak, akhirnya mau setelah Mei berkata, kalau Bishop tidak mau ke sana, Mei sendiri yang akan ke sana menolong wanita itu. Bishop yang sampai di kapal, melihat adanya KDRK, atau kekerasan di atas ruang kapal, mencoba menenangkan situasi, tapi pria yang tidak suka akan kedatangan Bishop meraih senjatanya dan mengarahkan ke Bishop. Tapi Bishop dengan keahliannya yang sudah tak diragukan lagi, dengan mudahnya melumpuhkan si pria tadi, dan pria itu pun mati lantaran saat terjatuh. Kepalanya membentur benda keras. Di sini terlihat Mei juga sempat menyusul, dan membawa pergi wanita yang tidak sadarkan diri akibat jatuh didorong oleh si pria tadi. Sementara Bishop yang masih di atas kapal, mencari tahu siapa orang-orang ini dengan memeriksa dan membawa beberapa berkas dokumen. Setelah itu kapal pun di bawah jauh masuk ke tengah-tengah laut, lalu diledakkan. Kembali di kediaman Mei,
Bishop yang kini sudah mengetahui tentang wanita ini, yang ternyata bernama Gina, langsung menginterogasinya. Di sini Bishop memaksa Gina untuk berterus terang apa maksud dan tujuannya ke pulau ini, lalu apa hubungannya dengan Crane. Gina yang terdesak dan tidak bisa melawan, akhirnya menjelaskan bahwa dia tidak bekerja kepada Crane. Gina dipaksa dan diancam untuk mengikuti perintah Crane. Tapi Bishop yang tidak ingin percaya begitu saja terus saja mendesak Gina dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengintimidasi untuk membuktikan bahwa Gina tidak berbohong. Sedang saat beristirahat terlihat juga Mei di sini sedang mengobati luka Gina. Di pagi hari, saat mereka menikmati suasana pantai, di sini Gina kembali menjelaskan semuanya kenapa Gina mau mengikuti kemauan Crane. Rupanya di sini Gina ternyata seorang ketua relawan di sebuah organisasi yang menjaga dan melindungi anak-anak yang jadi korban. Dan di sini Gina diancam oleh Crane, jika Gina menolak untuk mendekati dan memata-matai Bishop, Crane mengancam untuk membunuh semua anak-anak itu. Bishop yang ingin memastikan pengakuan Gina, mencoba mencari tahu lebih dalam tentang Gina, dan di sini Bishop menemui fakta, kalau Gina benar-benar seorang malaikat, dan hanya terjebak dalam situasi ini, dan Gina bukan orang yang berbahaya. Karena selama beberapa hari sering bersama dan semakin dekat, hubungan Gina dan Bishop pun juga semakin dalam. Benih-benih cinta di hati keduanya pun mulai bersemi. Hampir sepanjang hari, mereka menghabiskan waktu bersama, bertingkah seperti ABG yang lagi sedang kasmaran, menceritakan kisah-kisah asmara mereka yang pernah kandas, yang membuat mereka semakin peduli. Tapi pesan Om Adil di sini, sebelum ke penghulu, jangan dulu ada anak di antara kalian.